Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membawakan materi dengan judul Forecast Penjualan. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Anggota yang pertama yakni Dimas Yogi Pratama dengan NIM 2020-008-329. Yang kedua dengan Dwi Setia Putra dengan NIM 2020-008-146. Yang ketiga dengan saya sendiri, Kristabella Aprila Widiantono dengan NIM 2020-008-134. Dan yang terakhir dengan Tiara Dwi Anisya Putri dengan NIM 2020-008-159. Baik, akan saya mulai materi yang pertama, dimulai dari definisi forecast penjualan. Forecast penjualan atau perkiraan penjualan adalah proses memperkirakan pendapatan masa depan dengan memprediksi jumlah produk atau layanan yang akan dijual oleh unit penjualan, yang dapat berupa tenaga penjual perorangan, tim penjualan, atau perusahaan pada minggu, bulan, kuartal, atau tahun berikutnya. Yang selanjutnya, mengapa forecast penjualan itu penting? Forecast dapat menjadi hal penting untuk bisnis dan organisasi yang mengandalkan pendapatan penjualan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Memprediksi secara akurat perkiraan nilai yang diharapkan diperoleh oleh perusahaan selama waktu tertentu dapat membantu tim penjualan membuat keputusan yang tepat terkait pemasaran, periklanan, dan pendekatan lain untuk menjual produk-produk mereka. Demikian pula, perkiraan penjualan yang akurat juga dapat membantu bisnis menganalisis bagaimana mengalokasikan kelebihan pendapatan dan menurunkan biaya. Yang selanjutnya, manfaat melakukan forecast penjualan secara akurat. Manfaat yang pertama yakni pengambilan keputusan yang lebih baik tentang masa depan. Manfaat yang kedua, pengurangan jalur penjualan dan perkiraan risiko. Manfaat yang ketiga, penyelarasan kuota penjualan dan ekspektasi pendapatan. Yang keempat, pengurangan waktu yang dihabiskan untuk merencanakan cakupan wilayah dan penetapan kuota. Yang kelima, sebagai tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai tren di masa depan. Dan manfaat yang terakhir yakni kemampuan untuk memfokuskan tim penjualan pada peluang jalur penjualan berpenghasilan tinggi dan profit tinggi yang menghasilkan tingkat kemenangan yang lebih baik. Sekian akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya Dimas Yogi Pratama dengan NIM 2020-008-329 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bagaimana melakukan forecast penjualan secara akurat. Untuk membuat perkiraan penjualan yang akurat, ikuti 5 langkah berikut. Yang pertama yaitu ada menilai tren historis. Periksa penjualan dari tahun sebelumnya. Pecahkan angka berdasarkan harga, produk, perwakilan, periode penjualan, dan variabel relevan lainnya. Buat semua itu menjadi tingkat penjualan yang merupakan sejumlah penjualan yang diproyeksi per periode penjualan. Ini membentuk dasar perkiraan penjualan Anda. Yang kedua yaitu ada gabungkan perubahan. Disinilah perkiraan menjadi menarik. Setelah Anda memiliki tingkat penjualan dasar yang dijalankan, Anda ingin mengubahnya sesuai dengan sejumlah perubahan yang Anda lihat akan datang. Dan ada beberapa contoh dari gabungkan perubahan. Yang pertama yaitu ada penetapan harga, yang kedua ada pelanggan, yang ketiga ada promosi, keempat ada saluran, dan kelima ada perubahan produk. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga mengantisipasi tren pasar. Sekarang adalah waktu untuk memproyeksi semua peristiwa pasar yang telah Anda lacak. Apakah Anda atau pesaing Anda akan go public? Apakah Anda mengantisipasi akuisisi? Akankah ada undang-undang yang mengubah cara produk Anda diterima? Yang keempat yaitu ada pantau pesaing.
Anda kemungkinan besar sudah melakukan ini, tetapi pertimbangkan produk kampanye pesaing, terutama pemain utama di bidang tersebut. Juga periksa untuk melihat apakah pesaing baru mungkin memasuki pasar Anda. Yang kelima yaitu ada sertakan rencana bisnis. Tambahkan di semua rencana strategis bisnis Anda, apakah Anda dalam mode pertumbuhan, apa proyeksi perekrutan untuk tahun ini, adakah pasar baru yang Anda targetkan atau kampanye pemasaran baru. Bagaimana semua ini mempengaruhi perkiraan? Setelah Anda menghitung semua hal ini, susunlah ke dalam perkiraan Anda. Anda ingin semuanya diperinci sehingga Anda dapat memahami perkiraan sedetail mungkin. Pemangku kepentingan yang berbeda di perusahaan kemungkinan besar ingin memahami berbagai aspek perkiraan. Jadi Anda harus dapat memperbesar atau memperkecil sejauh yang diperkirakan atau diperlukan. Baik, materi selanjutnya yaitu apa sajakah tantangan utama dalam proses penjualan? Mungkin sulit untuk menghasilkan perkiraan penjualan yang akurat secara konsisten. Beberapa kunci sukses dalam peramalan penjualan yaitu ada yang pertama akurasi dan ketidakpercayaan. Saat perusahaan menggunakan spreadsheet untuk perakaan penjualan, mereka dapat mengalami masalah keakuratan yang pada akhirnya membuat perkiraan yang kurang dapat dipercaya. Yang kedua yaitu ada subjektivitas. Meskipun menghasilkan perkiraan penjualan yang berkualitas sangat bergantung pada peramal yang membuat keputusan yang baik. Tentang cara menggunakan data, secara umum, perusahaan lebih mengandalkan penilaian dan lebih sedikit pada analitik prediktif yang kredibel daripada yang seharusnya. Yang ketiga ada usability. Perkiraan yang baik harus menghasilkan data yang relevan relevan dengan banyak tim dan dapat dimengerti oleh mereka. Selanjutnya yaitu ada inefficiency. Proses penjualan bisa menjadi sangat sulit untuk dibuat ketika inefisiensi dimasukkan ke dalam proses perkiraan. Selanjutnya yaitu operating budget. Operating budget ialah yang berisi taksiran tentang kegiatan-kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang akan datang. Pada dasarnya kegiatan-kegiatan perusahaan selama periode tertentu itu meliputi dua sektor, yaitu yang pertama sektor penghasilan atau revenues, dan yang kedua yaitu ada sektor biaya atau expense. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Untuk operating budget dapat dipandang dari sudut hubungannya dengan usaha utama perusahaan. Penghasilan dapat dibedakan menjadi dua subsektor, yaitu yang pertama subsektor penghasilan utama atau operating revenues. Ialah penghasilan yang diterima perusahaan yang berasal dan berhubungan erat dengan usaha pokok perusahaan. Yang kedua ada subsektor penghasilan bukan utama atau non-operating revenues. Adalah penghasilan yang diterima perusahaan yang tidak berasal dan tidak berhubungan erat dengan usaha pokok perusahaan, melainkan dari usaha sampingan perusahaan. Selanjutnya, dapat dipandang dari sudut hubungannya dengan usaha utama perusahaan. Biaya dapat dibedakan menjadi dua subsektor, yaitu yang pertama ada biaya utama atau operating expense, ialah biaya yang menjadi beban tanggungan perusahaan yang berhubungan erat dengan usaha pokok perusahaan. Yang kedua, ada biaya bukan utama atau non-operating expense, ialah biaya yang menjadi beban tanggungan perusahaan yang tidak berhubungan erat dengan usaha pokok perusahaan. Atas dasar kelengkapan isinya, income statement budget dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu
Yang pertama, Master Income Statement Budget atau budget induk rugi laba adalah budget tentang penghasilan dan biaya perusahaan yang berisi taksiran-taksiran secara garis besar atau global dan kurang dijabarkan secara lebih terperinci, seperti misalnya taksiran-taksiran sementara, taksiran-taksiran tahunan, dan sebagainya. Yang kedua, ada Income Statement Supporting Budget atau budget penunjang rugi laba adalah budget tentang penghasilan dan biaya perusahaan yang berisi taksiran-taksiran yang lebih terperinci. Selanjutnya akan dibacakan dari teman saya. Baik, saya Tiara Dianisha Putri, NIM 2020 008159. Sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini masih membahas mengenai operating budget, yaitu budget-budget yang termasuk dalam income statement supporting budget ini, antara lain ialah yang pertama budget penjualan. Budget penjualan ini yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang. Yang kedua, budget produksi. Budget produksi ini yang merencanakan secara lebih terperinci tentang kegiatan-kegiatan perusahaan di bidang produksi. Yang ketiga, ada budget biaya administrasi. Budget biaya administrasi ini yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya-biaya kantor administrasi selama periode yang akan datang. Kemudian ada budget biaya penjualan. Budget biaya penjualan ini merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya-biaya penjualan serta biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan penjualan selama periode yang akan datang. Selanjutnya ada budget penghasilan bukan utama. Budget penghasilan bukan utama ini yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penghasilan-penghasilan di luar usaha utama perusahaan selama periode yang akan datang. Yang terakhir ada budget biaya bukan utama. Budget biaya bukan utama ini yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya-biaya yang tidak berhubungan dengan usaha utama perusahaan selama periode yang akan datang. Next. Kemudian ada tahap-tahap penyusunan operating budget. Di sini ada dua alternatif. Yang pertama itu alternatif yang pertama yaitu besarnya penjualan ditentukan oleh besarnya produksi. Ini berarti bahwa berapa jumlah penjualan perusahaan selama periode yang akan datang ditentukan oleh berapa jumlah barang yang mampu diproduksikan perusahaan selama periode tersebut. Alternatif yang kedua yaitu besarnya produksi justru ditentukan oleh besarnya penjualan. Ini berarti bahwa jumlah barang yang akan diproduksikan perusahaan selama periode yang akan datang ditentukan oleh berapa jumlah barang yang mampu dijual atau dipasarkan oleh perusahaan selama periode tersebut. Next. Selanjutnya ada financial budget. Financial budget ialah budget yang berisi taksiran-taksiran tentang keadaan atau posisi finansial perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang. Nah, atas dasar kelengkapan isinya, balance sheet budget dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama itu master balance sheet budget atau budget induk neraca. Ialah budget tentang posisi finansial perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang yang berisi taksiran-taksiran secara garis besar atau global dan kurang dijabarkan secara lebih terperinci. Yang kedua ada balance sheet supporting budget atau budget penunjang neraca. Ialah budget tentang aktiva atau harta, tentang utang, dan tentang modal sendiri yang berisi taksiran-taksiran yang lebih terperinci. Next. Kemudian di sini ada penyusunan finansial budget. Dalam penyusunan finansial budget, jelaslah bahwa bila mana perusahaan akan menyusun finansial budget, haruslah
memperhatikan, dan mempertimbangkan operating budgetnya. Atau dengan kata lain, operating budget harus disusun lebih awal daripada financial budget. Oleh sebab itu, income statement supporting budget harus sudah selesai disusun sebelum menyusun balance sheet supporting budget beserta master balance sheet budget perusahaan. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.